Ki Ngabehi Ageng Suro Diwiryo atau lebih dikenal dengan Eyang Suro merupakan pelopor dunia persilatan di Indonesia. Namun, tak banyak yang tahu di balik keahlian silatnya, ternyata Eyang Suro memiliki kisah asmara yang sangat mengharukan. Nah, seperti apa kisah perjalanan asmara Eyang Suro? Berikut retorika asmara Eyang Suro yang dapat kami rangkum, sehingga menjadi sebuah alur cerita yang menarik dan mudah dipahami. Diawali pada tahun 1887, pada usia 18 tahun beliau berguru kepada seorang pendekar dan guru ilmu kebatinan yang bernama Datuak Rajo Batuah, dari Kampung Alai, Kecamatan Pau, Kota Padang. Datuak Rajo Batuah merupakan guru beliau yang pertama kali di daerah Sumatera Barat. Datuak Rajo Batuah mempunyai seorang kakak yang bernama Datuak Penghulu dan adiknya bernama Datuak Batuah, di mana ketiganya adalah pendekar-pendekar yang termasyhur dan dihormati masyarakat. Kemudian tahun 1897 pada umur 28 tahun beliau jatuh cinta kepada seorang gadis Padang. Disinilah awal kisah asmara Eyang Suro atau saat itu lebih dikenal dengan nama Muhammad Masdan. Konon, saat itu Muhammad Masdan jatuh cinta kepada putri dari seorang ahli kebatinan, ilmu kebatinan berdasarkan agama Islam atau sering disebut dengan istilah tasawuf. Untuk mempersunting gadis ini beliau harus memenuhi bebana dengan menjawab pertanyaan dari gadis pujaannya tersebut yang berbunyi, "Siapakah sesungguhnya Masdan? Dan siapakah sesungguhnya saya ini?" Karena beliau tidak dapat menjawab pertanyaan tersebut berdasarkan pikirannya sendiri, maka beliau berguru kepada seorang ahli kebatinan yang bernama Nyoman Ida Gempol. Nah, siapakah Nyoman Ida Gempol ini? Untuk apa beliau berguru kepadanya? Jadi gini, Nyoman Ida Gempol adalah seorang punggawa besar dari kerajaan Bali yang dibuang atau diasingkan oleh pemerintah Belanda ke Sumatera, tepatnya di Padang. Di Padang, Nyoman Ida Gempol lebih dikenal dengan nama Raja Kenanga Mangga Tengah. Bandingkan dengan nama Desa Winongo, Madiun Tengah Madia. Selanjutnya, ilmu kebatinan yang diperoleh dari Nyoman Ida Gempol dipersatukan dengan pencaksilat serta ilmu kebatinan yang didapat dari Datuak Rajo Batuah, di mana oleh Ki Ngabehi Suro Diwiryo digabungkan menjadi, dalam tanda kutip, ilmu setia hati. Kembali kepada kisah asmara Muhammad Masdan. Akhirnya bebana yang diminta gadis pujaan beliau dapat dijawab dengan menggunakan ilmu setia hati tersebut di atas. Dengan demikian beliau berhasil mempersunting gadis Padang, putri dari seorang ahli tasawuf. Namun dari perkawinan ini, beliau belum berhasil mendapatkan keturunan. Kemudian pada tahun 1898 pada usia 29 tahun, beliau bersama istrinya pergi ke Aceh dan bertemu adiknya, Suradi, yang menjabat sebagai kontrolir Deka, Adilok Seumawe. Pada tahun tersebut, guru beliau, Guru Besar Raja Kenanga Mangga Tengah Hoge Nyoman Ida Gempol diizinkan pulang ke Bali. Ilmu beliau dapat dinikmati oleh saudara-saudara SH dengan suatu moto, gerak lahir luluh dengan gerak batin. Gerak batin tercermin oleh gerak lahir. Berikutnya pada tahun 1900 Ki Ngabehi Suro Diwiryo kembali ke Betawi bersama istri, dan beliau bekerja sebagai masinis tumwals. Kemudian Ki Ngabehi Suro Diwiryo bercerai, di mana Ibu Suro Diwiryo kembali ke Padang, dan beliau pindah ke Bandung. 1903 beliau kembali ke Surabaya dan menjabat sebagai polisi dinar hingga mencapai pangkat sersan mayor.
Di Surabaya beliau dikenal keberaniannya dalam memberantas kejahatan. Kemudian beliau pindah ke Ujung, di mana sering terjadi keributan antara beliau dengan pelaut-pelaut asing. Tak cukup sampai di situ, kisah asmara Muhammad Mas dan masih berlanjut. Pada tahun 1905 untuk kedua kalinya beliau melangsungkan pernikahan dengan Ibu Saryati yang saat itu berusia 17 tahun. Perlu diingat, ada beberapa versi usia Ibu Saryati saat menikah dengan Eyang Suro, namun beberapa sumber mengatakan bahwa saat itu usia ibunda masih 17 tahun. Dari perkawinan ini, diperoleh 3 orang putra dan 2 orang putri. Dalam kasus ini, ada sumber yang mengatakan bahwa semua anak atau keturunan dari Eyang Suro ini meninggal sewaktu masih kecil. Namun karena kurangnya akurasi sumber, maka kebenaran cerita itu masih jadi pertanyaan. Tahun 1912, beliau berhenti dari polisi Dinar bersamaan dengan meluapnya rasa kebangsaan Indonesia yang dimulai sejak tahun 1908. Beliau kemudian pergi ke Tegal dan ikut seorang paman dari almarhum saudara Apu Suryawinata yang menjabat sebagai objekter irigasi. Kemudian pada tahun 1914 beliau kembali lagi ke Surabaya dan bekerja pada DKA Surabaya. Selanjutnya beliau pindah ke Madiun di Magazin DKA dan menetap di Desa Winongo Madiun. Terakhir, pada tahun 1944 beliau memberikan pelajaran yang terakhir di Balong Ponorogo, Saudara Kusni CS dan Surya Jaroko. Kemudian beliau jatuh sakit dan akhirnya wafat pada hari Jumat Legi 10 November 1944 jam 14, bulan Sewal tanggal 24 tahun 1364 H, di rumah kediaman beliau di Winongo. Dimakamkan di Pesarean Winongo dengan kijing batu nisan granit, serta dikelilingi bunga melati. Semoga arwah beliau diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Sehabis pemakaman dibacakan ayat suci Al-Quran oleh Bapak Naib Jiwan untuk memenuhi pesan terakhir Ki Ngabehi Surodiwiryo sebelum wafat dan diambilkan ayat Lailatul Qadar, temurunnya wahyu ilahi. Pesan beliau sebelum wafat adalah: 1. Jika saya sudah pulang ke rahmatullah supaya saudara-saudara setia hati tetap bersatu hati, tetap rukun lahir batin. 2. Jika saya meninggal dunia harap saudara-saudara SH memberi maaf kepada saya dengan tulus ikhlas. Saya titip Ibunda Nyi Surodiwiryo selama masih di dunia fana ini. Sekian.